bahwa kajian saya ya judulnya itu kan tafsir multikultural, tafsir multikultural. Minggu lalu saya sudah menyampaikan salah satu fundamen atau dasar dari bagaimana kita bersikap di dalam masyarakat yang multikultural, yang harus kita mempunyai sikap yang menghormati orang lain, menghargai orang lain. Dasarnya apa? Eh, Minggu lalu kita telah belajar tentang itu, apa dasar-dasarnya, kenapa di dalam Islam sangat menghargai eh, apa manusia, persamaan derajat manusia, apa dasar-dasarnya. Mungkin sebelum sebelum saya mulai kajian baru, ya kajian pada malam ini masih tersambung dengan minggu sebelumnya, tetapi lebih pada kita sebentar saja ya malam ini. Yang penting kita menghafal dalil-dalil kenapa kita harus sebagai seorang Muslim bersikap menghormati sesama manusia, dan bagaimana kita memandang persamaan derajat manusia. Nah, ini malam ini kita temanya itu. Eh, tapi sebelum kita masuk ke tema itu, saya kepengin ada nggak di antara santriwat, mahasantri dan mahasantriwati yang mau mengingat atau mengingatkan atau merefresh, mereview kajian minggu lalu. Ada yang masih ingat apa-apa yang disampaikan minggu lalu dan apa kesimpulannya? Kalau ada nanti eh, harus dikasih bonus ini. Bonusnya apa? Ada yang mau menyampaikan, merefresh ulang ya, sebelum kita mulai biar yang lain jadi ingat siapa ini? Atau saya tunjuk ya? Saya tunjuk aja lah. Siapa ini? Ada atau perwakilan dari santriwati, santriwati, silahkan yang mau menyampaikan, mengingat-ingat materi apa yang telah saya sampaikan minggu lalu. Ayo, tidak ada yang ingat? Ini ada Mawar lantai 3, ini siapa ini? Mawar lantai. Silahkan, saya tunjuk aja ya. Atau siapa coba? Ada yang masih ingat apa yang disampaikan minggu lalu? Jadi biar kita mengingat dan apa ketersambungannya dengan materi malam ini. Coba diingat-ingat. Nah, saya tunjuklah, saya coba ini. Siapa ini? Cici Cahyani Annisa. Ada orangnya? Kenapa nggak kelihatan ini? Tidak ada ya. Ya, intinya minggu lalu saya telah berbicara, telah menyampaikan bagaimana Islam sangat menekankan pemahaman keagamaan, praktek keagamaan yang sangat humanis. Ya. Sangat humanis artinya sangat menghargai hak-hak manusia. Di dalam hak-hak manusia, artinya manusia mempunyai hak yang sangat tinggi yang harus dihargai, dan tidak dalam menghargai manusia itu tidak memandang siapa, tidak dari mana, kulitnya apa, rasnya apa, anak siapa, golongan mana ya.
Oke, itu intinya yang kemudian juga dicontohkan dengan beberapa banyak contoh ya di waktu eh, sirah Nabi, kemudian juga beberapa ayat Al-Quran dan hadis ya. Nah, pada malam hari ini saya minta kita semua untuk menghafal, ya, menghafalkan. Pertama, kita akan membaca bersama-sama ayat Al-Quran, kemudian juga hadis yang memberi pemahaman kepada kita bagaimana sikap kita kepada sesama manusia, yang nanti juga akan saya jelaskan ya. Tapi di akhir pertemuan ini saya minta semua untuk menghafal karena mahasantri, namanya mahasantri nanti keluar dari asrama sudah ada ayat, ada hadis yang dihafal ya. Jadi malam ini itu kita menghafal, memahami, membaca, memahami, kemudian menghafal, menguraikan ya, kemudian menghafal dalil yang menunjukkan tentang bagaimana seharusnya kita bersikap kepada sesama manusia. Oke, kita mungkin 30 menit saja saya ya. Nanti kalau setelah ini menghafal, kemudian tanya jawab, boleh tanya jawab. Ya. Oke, baik. Saya share ini. Ada file tershare nggak? Terbaca? Ada Pak. Apa yang kelihatan apa? Wa alam Oh, berat ya kenapa? ayyuhal ladzina ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa Oh, terus ini nggak jelas kelihatan di saya ya. Oh, sebentar. Oke. jelas terbaca Pak. Oh iya. Eh, ya, saya bacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, yang artinya wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ini Al-Hujurat ayat 13. Jadi kalau bisa ini Ustadz semua ini nanti hafal nih, mahasantri dan mahasantriwati harus hafal ayat ini karena ini ayat yang saya kira sangat populer di kalangan mahasiswa atau akademisitas akademika IAIN atau perguruan tinggi agama negeri ya, di dalam rangka kita eh, menyampaikan atau menguraikan tentang masyarakat yang plural, masyarakat yang multikultural. Bagaimana? Kita baca bersama-sama biar hafal ya. Oke, satu, dua, tiga. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum.
Innallaha alimun Alimul khabir. khabir. Nah, ini ya, ya ayat ini jelas sekali ya, menjelaskan sekali tentang bagaimana sikap kita sebagai sebagai orang Islam itu harus melihat bahwa semua manusia itu sama. Manusia dan tidak kita dalam melihat manusia itu tidak melihat di sini manusia itu memang diciptakan Allah min dzakari wa unsa. Dari ada laki-laki, ada perempuan, artinya secara secara jenis kelamin itu berbeda-beda. Waja'alnakum jadi kita kita buat atau kita Allah yang mengatakannya kita ciptakan kalian waja'alnakum syu'uban ya dari dari syu'uban dari berbangsa-bangsa ya berbangsa-bangsa ada bangsa bangsa Arab kemudian ada bangsa Cina kira-kira begitu ya ada bangsa yang berkulit putih kemudian berkulit hitam berkulit kuning itu memang diciptakan Allah berbeda-beda ya. Wa qabaila dan diciptakan oleh Allah juga bersuku-suku. Suku itu ya kelompok manusia, kelompok masyarakat yang berdasarkan apa genealogi berdasarkan gennya ya. Jadi gennya berbeda-beda, ada yang suku Jawa, suku Arab, suku Cina, suku mana saja banyak sekali ya. Setiap masyarakat di dunia ini berbeda-beda berdasarkan sukunya banyak sekali. Ya Allah sudah di Quran sudah terjelaskan sekali ini. Jadi bahwa ayat ini menjelaskan bahwa perbedaan itu memang Ya, perbedaan perbedaan masyarakat, perbedaan manusia dengan manusia lain itu sudah memang diciptakan Allah kira-kira ya. Dari secara jenis kelamin, secara bangsa, secara suku itu sudah berbeda-beda. Jadi disinilah ayat ini menjelaskan bahwa kita bisa mengatakan bahwa perbedaan itu ya sudah menjadi sunnatullah ya, sudah dari sononya. Jadi nggak ada bahkan antara individu dengan individu yang lain itu kan berbeda. Ada yang suka makan nasi goreng, ada yang makan rendang, ada yang suka itu berbeda. Ada yang karena kebiasaannya bangun jam 4, ada yang biasanya bangun jam 6, ada yang biasa bangun yang tengah malam terbangun, semua orang berbeda-beda. Jadi masing-masing individu itu mempunyai kebiasaan yang berbeda, apalagi masing-masing masyarakat. Jadi individu pun berbeda, masyarakat berbeda. Kemudian tentu perbedaan-perbedaan itu juga membuat masing-masing bangsa, masing-masing suku itu mempunyai adat dan tradisi yang berbeda-beda. Itu. Jadi adat dan tradisi yang berbeda-beda itu sudah menjadi ciri khas manusia ya. Oleh karenanya ya ini kan lita'arofu. Untuk apa diciptakan oleh Allah berbeda-beda kan sebenarnya Allah ada di ayat lain mengatakan wa in apa kira-kira kalau Allah berkehendak ya, niscaya kami ciptakan sama semua. Nah, kan ada ayat yang lain begitu. Sebenarnya Allah bisa berkehendak, tentu Allah berkehendak kalau mau berkehendak bisa diciptakan manusia sama semua, tapi kan kehendak Allah itu maunya diciptakan berbeda-beda. Untuk apa diciptakan berbeda-beda itu? Lita'arofu untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal, untuk saling belajar, untuk saling memahami, untuk saling mempelajari. Coba dan itu perbedaan itu kan membuat keindahan ya. Jadi kalau coba seandainya Anda semuanya sama, semuanya wajahnya sama, kulitnya sama seluruh dunia ini, bahkan satu kelas saja misalnya,
misalnya ya wajahnya sama semua, apa kesukaannya sama semua, kebiasaannya sama semua, ini kan nggak indah. Jadi eh, keindahan perbedaan itu apa? Seperti musik ya. Musik itu kan terdiri dari apa? Balok-balok nada-nada yang berbeda-beda ya. Ada do, ada re, mi, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada bass, ada macam-macam, itu bersatu dalam satu rangkaian musik. Nah, maka kemudian kita mendengar lagu yang indah, lagu yang indah. Ada tapi kalau lagu semuanya do gitu, apa indahnya kan? Ada re semuanya. Jadi keindahan itu eh, yaitu li ta'arufu, untuk saling memahami, mengetahui. Kemudian kenapa perlu memahami, mengetahui? Kalau saling memahami, saling mengetahui, akhirnya bergabung li ta'arufu, saling mengenal, kemudian bekerja sama, mengenal dan dilanjutkan dengan ya itu kerjasama menghasilkan produk-produk yang indah yang bisa dinikmati oleh semua orang secara bersama-sama. Keindahan itu ya. Seperti musik tadi. Ya, jadi itu kenapa? Kalau Allah mau tentu diciptakan bisa semuanya sama. Tetapi kemauan Allah memang eh, manusia itu berbeda-beda. Nah, maka kita dalam hal ini harus menghormati perbedaan itu, bahwa ada perbedaan, si A begini, si B begini, si C begini. Eh, ya, yang paling mulia di sisi Allah itu bukan hitungannya, bukan seperti yang minggu lalu saya sampaikan, bukan karena kulitnya, bukan karena sukunya, bukan karena bangsanya, tetapi yang paling bertakwa. Gitu ya. Paham sampai sini ya? Mereka yang paling bertakwalah yang disebut orang yang paling mulia. Nah, apa itu ciri-ciri bertakwa itu apa? Al-muttaqin itu apa? Al-muttaqun atau al-muttaqin itu siapa mereka? Kan ada di dalam apa Al-Baqarah ayat pertama ya, alif lam dal kita hudalil muttaqin, hudalil muttaqin. Siapa al-muttaqin? Alladzina mereka alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, mereka adalah orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib tentu Allah, al-malaikat, kemudian perintah-perintah Allah, surga neraka dan seterusnya, dosa dan seterusnya. Wa yuqimunas sholata, mendirikan salat, ya artinya tunduk kepada Allah, apa wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka yang dari apa yang mereka yang menginfakkan apa yang telah kami berikan, kami rezekikan kepada mereka. Yunfikun. Jadi tanda-tanda orang beriman itu ya mereka beriman kepada yang gaib, Allah, malaikat, hukuman, balasan di akhirat. Jadi percaya kepada akhirat, ya. Yang bil akhiratihum yuqinun, ya. Mereka yang beriman yang kepada yang yakin terhadap adanya akhirat. Karena bahaya kalau orang tidak percaya akhirat itu apa ya? Eh, ya dia hanya percaya bahwa kita hidup di dunia, maka kemudian kita nikmati dunia senikmat-nikmatnya kira-kira. Enggak ada hukuman di akhirat. Kan bahaya kan orang itu. Jadi orang yang tidak percaya dengan hukum akhirat itu bisa jadi ya akhirnya di dunia dia korupsi karena mungkin dia tidak takut akan karena polisi bisa dibayar, hukum bisa dibayar. Oke, hukum bisa dibayar, keadilan bisa apa pengadilan bisa dibayar, tapi di akhirat bagaimana kan? Kalau orang tidak percaya akhirat bisa jadi begitu. Nah, itu yang paling mulia. Jadi kita tidak melihat orang itu berdasarkan kehormatan kedudukannya, kehormatan posisinya, sosialnya, tapi lebih melihat kepada takwa. Ya, maksud saya melihat semua, tapi
ketakwaannya, ciri-ciri di dunia akan dilihat dari itu ya, dari apa yang tadi saya sampaikan. Jadi Allah melihat yang paling mulia di sisi Allah, kira-kira gitu. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ini nanti kalau bisa di akhir ada mahasiswa yang kemudian bisa menyampaikan ya, meringkas, menyampaikan, mereview apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Kemudian saya juga mau kita bisa menghafal ya. Ada hadis yang saya kira perlu sekali kita semuanya supaya bisa memahami hadis ini. Di Maaf, yang ini yang tershare di ini apa yang kelihatan? Ada? Cuma tulisan Al-Quran, Ustaz. Dari Quran Ya, saja. Ayat surat Al-Hujurat ayat 12, Ustaz. 13 ya, bukan 12. Ayat 13. Ayat. Iya, Ustaz, ayat 12. Bentar, saya. Oh, ini dia. Ada hadis yang perlu kita benar-benar pegang dan kita hafal harusnya. Itu gimana caranya saya bisa? Oke lah, saya hafal kok. Kalian ini saja ikutin saya ya. Ini hadis dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Assalamualaikum. Jadi nggak bisa tampilkan ya. Nggak bisa tampilkan. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum," ya, bahwa Allah itu la yanzuru, tidak melihat, ila ajsamikum, terhadap bentuk badanmu. Bentuk badannya seperti apa itu tidak dilihat. Ila ajsamikum wala ila suwarikum, dan tidak pula Allah itu melihat kepada raut mukamu, jadi bentuk wajahnya. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, dalam satu hadis versinya ila qulubikum saja, ya, hanya melihat qulub hati, wa a'malikum, dan juga melihat perbuatan. Jadi Allah hanya melihat hati dan perbuatan kalian. Ini jadi diingat-ingat ya. Mungkin kalau nggak hafal Arabnya ya hafalin artinya. Pertama, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat bentuk badan kalian, tubuh kalian. Wala ila suwarikum, dan tidak pula melihat hanya kepada muka kalian, bentuk muka kalian, ganteng, cantik, putih, apa, lonjong, semua bentuknya tidak terlalu dilihat, ya, tidak dilihat itunya. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah hanya melihat kepada
qulubikum, ke hati kalian, batin kalian, wa a'malikum, dan amal kalian, amal-amal kalian. Nah, jadi diingat-ingat. Pertama, Allah la yanzuru ila ajsamikum, badannya seperti apa, kuat, tinggi, besar, kecil, ya, apa, gemuk, kurus, itu tidak, Allah tidak melihat itu, ya. Jadi makanya jangan ini, artinya itu hukum manusia saja, ya, bahwa di manusia itu ada yang mempersepsikan ini yang cantik begini, yang bagus begini, ya. Tapi itu tidak penting dalam penglihatan Allah, ya. Tidak itu yang dilihat, ya. Tidak juga kepada suatu bentuk mukanya sipit, mukanya lonjong, mukanya hitam, mukanya apa, rambutnya botak, rambutnya tebal, itu tidak penting, ya. Tapi yang paling penting itu adalah menurut Allah adalah a'malikum, qulubikum wa a'malikum, hati kalian dan amal-amal perbuatan kalian. Nah, itu yang menjadi pedoman kita, bagaimana kita juga ketika memperlakukan manusia itu kita jangan memperlakukan berdasarkan persepsi kita tentang apa sih yang disebut misalkan badan bagus itu, yang kemudian apa yang disebut misalkan muka yang menarik, bentuk tubuh yang itu tidak mesti harus bukan menjadi ukuran kita dalam menghormati manusia. Manusia kita hormati berdasarkan hatinya. Tentu kita tidak bisa sebagai manusia tidak bisa melihat hati, kan? Nah, tapi sebagai manusia kita bisa mempersepsi hati yang bagus itu kan terlihat dari amal, dari perbuatannya, dari akhlaknya, itu loh. Dari akhlaknya kita melihat derajat manusia mulia atau tidak itu kita lihat dari perbuatannya. Apakah perbuatannya itu baik, suka memberi, suka menolong, suka meringankan beban orang lain itu, atau suka bersedekah, suka beribadah, itu adalah indikasi-indikasi secara kasat mata manusia, bagaimana kita menghormati manusia, ya, berdasarkan itu. Nah, sebaliknya kalau amalnya atau amal-amal perbuatannya itu amal yang tidak baik, ya, mungkin sering menyakiti orang, merendahkan orang, melabeli orang, kemudian berbohong, mengadu domba, kemudian berkata kasar, berkata jorok, nah, kemudian merusak lingkungan, mengganggu yang lain, membuat masalah pekerjaan, membuat pekerjaan semakin susah, kira-kira, menyusahkan orang lain. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang tentu itu tidak akhlak karimah, ya, yang kemudian itu tidak seharusnya, dan kita menilai kehormatan orang lain dan tidak terhormat atau tidak berdasarkan perbuatan-perbuatan itu, ya. Maka penting tadi yang saya sampaikan bahwa innallah la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat kepada bentuk tubuhmu, wala ila suwarikum, kepada raut muka wajah kalian, tetapi yang turu ila qulubikum, ya. Jadi Allah melihat hanya kepada kemuliaannya, itu kemuliaan melihat hatinya dan a'malikum, perbuatannya. Nah, kita sebagai manusia biasa, ya, kita menghormati manusia lain bukan berdasarkan itu tadi, bentuk wajah, tubuh, tapi lebih kepada perbuatan-perbuatan baiknya, kira-kira begitu. Jadi dalam berteman kita sesama teman, ya, dalam keseharian di bertetangga itu juga begitu. Sebagai muslim itu sudah ada panduannya. Kita tidak menghormati mereka hanya berdasarkan karena ada tambahan mungkin, ya, ada ini laisal
fakhrul fatat. Nah, ini misalnya juga dari mungkin bisa dicek ini hadis atau bukan ya, tapi ini sudah sangat kaul ulama yang sangat sangat terkenal. Fakhrul fatati bil ulumi wal adab ya. Jadi kebanggaan atau kekayaan atau kemuliaan seorang pemuda atau seseorang muslim ya, itu bil ulumi wal adab, dengan ulum, dengan ilmu dan adab, ilmu pengetahuan dan adab. Adab itu ya akhlakul karimah. La bil jamal, tidak dengan bil jamal, dengan kecantikan, dengan kegantengan wajah. La bil harir, tidak juga dengan harir. Harir itu bahasa Arabnya ya sutra. Sutra itu maksudnya ya pakaian ya, tidak dengan pakaiannya yang indah, yang yang mahal, bukan itu. La bil jamali wal hariri wadzahab, dengan emas. Emas itu ya kekayaan. Kita tidak melihat kemuliaan manusia itu karena jamal, karena harir, karena zahab, karena emas, karena kekayaannya ya, rumahnya 10 lantai, mobilnya 15, itu ya atas secara keduniaan itu memang ada, itu dihitung oleh dunia, tapi kita tidak menilai kemuliaan manusia itu berdasarkan itu, sehingga kita akhirnya membeda-bedakan. Oh, kita melihat orang yang tidak punya mobil, oh ini nggak ada, itu nggak ada mulianya, sementara kita melihat yang punya mobil, oh ini orang yang mulia, yang berderajat, kita harus hormati. Nah, mereka yang punya yang pakaiannya kelihatan mentereng ya, ke kelihatan mahal, bermerek, kita hormati, kita sangat respect, sementara ketika melihat orang yang mungkin di jalan yang pakaiannya compang-camping, kita hina, kita lihat pengemis atau orang miskin yang pakaiannya seminggu tidak ganti, misalkan kita hina, kita ada teman yang pakaiannya tidak bagus, kita kucilkan, kita bully misalkan. Nah, itu enggak begitu. La bil jamali wal hariri wad dhahab. Maka kita melihat kemuliaan itu bil ulum wal adab, dengan ulum dan dengan adab ya, dengan akhlak ya. Banyak sekali saya kira hadis-hadis sirah nabawiyah yang mengungkap bagaimana Untuk Ustadz ada Pak ini pas tadi orang tadi enak pasti baju orang. Apa itu? Ada yang bicara. Cuma ada orang enggak boleh. Ya, begitu ya. Jadi bisa dipahami saya kira apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya kira materi saya cukup dulu. Kita bisa tanya jawab, memperluas apa yang saya uraikan tadi. Silahkan. Mungkin ada waktu berapa menit ini. Silahkan. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Ayo, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, sambil menunggu yang ada yang bertanya, jadi hadis tadi ya juga yang bahwa Allah tidak melihat la yang duru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yang duru ila qulubikum. Juga bisa diartikan bahwa manusia, bagaimana manusia melihat? Ya. Manusia itu dalam menilai, umumnya ada hadis yang mengatakan manusia itu dinilai dengan zawahirihim, jadi min zawahiri, jadi secara zahir. Manusia itu kebiasaan manusia, ini kebiasaan manusia. Memang menilai sesama manusia yang lain itu secara zahir kan, kita melihat manusia, makanya Allah melihat kulub, Allah itu melihat kulubikum, dengan melihat hati, tapi manusia itu kan tidak bisa melihat hati, ya kan? Hati siapa yang suci, yang putih itu manusia tidak bisa melihat. Tapi manusia itu hanya melihat
hati yang baik, hati yang suci itu dari zawahirihi, ya, dari secara zahir apa yang mereka akhlak yang baik, akhlak mereka berakhlak yang baik, termasuk ya bagaimana bergaul di sesama manusia, apakah dia menghormati manusia lain, orang lain, kemudian menghormati adat istiadat, misalkan itu termasuk juga bagaimana berakhlak, ya, berakhlak karimah. Ya. Oke, itu tambahan. Barangkali ada yang sudah ada pertanyaan? Bagaimana moderator? Kalau tidak ada ya bagaimana? Ada Ustaz, ini di bagian chat ada yang bertanya. Ustadz, berbicara Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 tentang perbedaan, apakah ada batasan dalam berteman dengan teman yang beda agama? Afwan, hanya diketik, soalnya lagi ribut di tempat saya. Pertanyaannya dari saudara Aidil Zulfitrah. Aidil, oke, ini baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Tentang ayat Hujurat ayat 13, apakah ada batasan dalam berteman dengan teman yang beda agama? Ya, berteman itu batasnya apa? Batasnya ketika soal agama tentu lakum dinukum waliyadin, ya, ada ya. Ada batasan dalam beragama itu kan satu, lakum dinukum waliyadin. Jadi agamamu agamaku. Artinya ketika ada masalah yang arena pergaulan itu ya kita sebut sebagai ini ya, interaksi sosial, ya, interaksi sosial, sifatnya sosial, interaksi sosial itu ya ndak ada batasnya. Tapi ketika sudah interaksi teologis, keyakinan keagamaan, praktek keagamaan itu ya dibatasi. Jadi dalam berteman itu ya ketika itu masalah sosial, masalah yang sehari-hari, yang orang bilang dalam sosiologi itu namanya hal yang profan, istilahnya yang profan. Ya. Profan itu apa? Tidak suci, bukan hal-hal yang suci, hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia, kira-kira begitu ya. Berdagang, belajar, apalagi bergaul, berteman, makan-makan bersama, kemudian apalagi coba sebutkan, pergaulan sehari-hari yang profan, istilahnya profan itu ya tidak terkait agama, itu no problem, mau sekolah di sekolah Kristen, mau misalnya orang Kristen duduk olahraga di depan masjid misalnya, atau ngobrol di halaman masjid, di dalam masjid, diskusi bersama di masjid misalkan, atau orang Muslim Anda berkunjung ke gereja untuk melihat gereja-gereja, untuk melihat aksesoris, ya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah berkenaan dengan keyakinan agama, nah ini kan ada batasnya. Jadi ada batasnya ketika soal keyakinan agama, maka lakum dinukum waliyatin, agamamu agamaku, keyakinanku keyakinanku, keyakinanmu keyakinanmu. Tidak boleh, dan itu juga menjadi ya ini kewajiban manusia di dalam menghormati manusia yang lain. Itu wajib dihormati manusia lain ketika menjalankan keyakinannya. Itu makanya kemudian di dalam konvensi PBB, deklarasi PBB kan itu juga menjadi poin ya yang paling utama, bahwa manusia itu mempunyai kebebasan hak beragama dan hak itu harus dihormati, dan justru saling menghormati itulah justru itu bagian dari muamalah yang sangat baik, bukan kemudian kita saling memaksakan atau kemudian kita yang saling ini ibaratnya demi berteman
kita menghilangkan identitas kita sendiri, pura-pura berteman itu, kemudian kita menjadi tidak punya identitas, tidak punya keyakinan atau lemah iman kita, itu bukan itu. Justru berteman kalau bisa itu untuk memperkuat keimanan kita masing-masing. Jadi tentu ada batasnya ketika berkaitan dengan ya, tetapi bukan itu kan, itu justru penghormatan kepada masing-masing orang ya. Jadi orang yang mempunyai keyakinan, ada hak yang harus kita hormati. Hak berkeyakinan, hak beragama, itu masing-masing dihormati. Itu kan perbedaannya, tapi itu tidak memutuskan pertemanan kita. Jadi berteman itu saling mengenal tadi, berteman itu kan saling mengenal, itu lita'arofu itu malah perintah Allah kan. Nah, tetapi bukan artinya berteman itu kemudian memaksakan keinginan kita. Nah, ini juga penting ya, ini penting bahwa kadang-kadang kita berteman, memahami berteman itu seperti menyenangkan teman kita, bukan itu ya. Tapi berteman itu justru yang paling penting bagaimana memberikan kebebasan kepada teman-teman kita, saya, kamu, dia, masing-masing pada haknya masing-masing, tapi tetap bergaul kan gitu. Bukan dalam berteman kemudian Anda saya meminta dia supaya dia terpengaruh dengan iman saya atau iman saya terpengaruh dengan iman dia, bukan. Tapi justru untuk saling mengenal. Mengenalnya untuk apa kemudian? Untuk menguatkan kita. Jadi kalau orang Kristen kok begitu ya, itu dia kalau ibadah khusus sekali sebelum makan, ya sebelum makan orang-orang Kristen itu kan khusyuk ya enggak? Betul atau enggak? Orang Kristen, orang Katolik itu kalau sebelum makan itu kan cross begini, kemudian berdoa, kemudian mengambil nafas, kira-kira kemudian ada yang berdoa cukup lama, kemudian mengucap, kemudian memejamkan mata, ya kan? Kita sebagai orang Islam harusnya mengambil, kan sebenarnya dalam Islam kan ada doa sebelum makan, ya enggak? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu jadi kita juga sebenarnya sudah diajari supaya kita mengingat bahwa ini adalah rezeki Allah yang diberikan kepada kita, dan kita berdoa dan kita mengingat bahwa ini semuanya dari Allah. Tapi kebanyakan kita kan makan aja kan. Orang Muslim itu di mahasiswa kalau udah depan langsung sikat, nah, bukan begitu. Kita tidak. Jadi bergaul itu dalam rangka saling mengenal, kemudian meningkatkan keimanan kita, mengingat ajaran kita, tradisi kita, memaknai tradisi, memaknai kembali tradisi kita. Jadi bagaimana? Ada batasnya atau tidak? Apakah ada batasan dalam berteman dengan teman yang beda agama? Ya tentu batasannya ketika soal keyakinan tadi ya, bahwa berteman itu ya tidak ada batasan, dibatasi kita berteman karena suku, negara, bangsa, kemudian kedudukan, tidak. Kita diperintahkan untuk saling mengenal dengan siapapun yang berbeda. Dalam hal itu ya, tidak masalah. Terus bertemanlah dalam rangka tentu kebaikan kita dengan siapa saja. Oke. Kalau tidak ada ya sudah. Ada lagi? Nadira, Ustadz. Nadira. Ada Ustaz. Silakan. Berbicara tentang keyakinan, Nadira ada pengalaman Ustadz, waktu SMA kan mayoritasnya non-muslim ya. Jadi di kelas itu Nadira hanya 3 yang muslim. Kemudian ada teman yang ulang tahun berdekatan dengan perayaan Natal. Jadi ulang tahunnya dibuat di dalam gereja. Sehingga pas diundang untuk kami datang, itu datang di gereja. Jadi kami juga selaku tamu undangan itu datang ikut ibadah juga dengan mereka. Nah, Ibadah? ikut ibadah di posisi itu kami
kan kalau di agama Kristen mereka itu kan duduk. Jadi kalau misalnya mau persembahan atau apa otomatis berdiri. Ya, Jadi misalnya disuruh berdiri, itu kami ikut berdiri tapi tidak tidak ikut beribadah, hanya kayak ikut bagaimana ikut di dalam kegiatan itu tapi tidak untuk menyembahnya dan ya, Ustaz. ya, ya. Nah, itu kalau dari segi keyakinan dan toleransi, apakah itu tidak berlebihan, Ustadz, kalau dari segi moderasi beragama kan? Karena kan dilihat kami datang untuk sebagai tamu undangan karena ada temannya ulang tahun. Tapi di sisi Oke. lain juga kami sudah ikut masuk ke dalam gereja, terus ikut juga di dalam kegiatan itu, beribadah dengan mereka. Ya, ya tadi ya. Jadi pertama kita harus paham mana yang profan, mana yang sakral, ya, dalam ibadah, rangkaian ibadah umat apapun, umat Islam, umat Kristen itu punya rangkaian ibadah dan rangkaian ibadah itu ada yang sifatnya profan, yang tidak sakral, ya, yang ya tidak suci begitu, dan ada yang disucikan, yang sakral. Ya kayak misalnya sholat. Sholat itu dimulai yang disebut sholat itu dari mana? Takbiratul ihram ya, sampai salam itu sholat. Tapi ada rangkaian-rangkaian sebelumnya kan, ada azan, ada duduk di masjid, ada puji-pujian mungkin sebelum sholat. Nah itu biasanya ya itu bukan hal yang sakral ya. Sama di Kristen itu ya ada rangkaian yang sakral. Yang sakral itu ya biasanya kalau Protestan ya ketika misa ya, kemudian pembagian apa itu, kalau Katolik itu pembagian roti ya, pembagian roti. Nah, kemudian eh, apa ya, tentu biasanya di Kristen itu ada doa-doa gitu ya, doa panjang gitu kan, yang berdoa. Tapi ya satu, boleh atau tidak kita datang mungkin ke gereja gitu ya, ke gereja. Itu mungkin pertanyaannya itu. Kalau kemudian kamu kan diundang, sifatnya diundang ya, diundang, kemudian di dalamnya ketika berdoa, apakah berdoa dengan cara mereka dan dengan niat seperti mereka? Kan enggak ya? Iya, tidak, Ustadz. Kamu niatnya mungkin menghormati. Iya, Ya, menghormati. Jadi niatnya menghormati ya, kalau kita intinya kan begini, kalau kita diundang orang untuk makan-makan siapapun tentu kita datang, betul? Karena kalau kita tidak datang itu membuat mereka kecewa, ya enggak? Satu. Tapi kemudian ada batasnya ketika misalnya kita punya kebiasaan apa, batasannya apa? Batasannya ketika berdoa, ketika ada adegan berdoa yang mereka berdoa secara agama mereka ya, kita kita artinya tidak mengikuti itu, tidak mengikuti dalam arti berdoa secara mereka, tetapi dalam tentu mengekspresikan dalam diri kita niat, ya, niat bahwa niat kita ya menghormati, kemudian memberikan doa secara agama kita kepada teman kita gitu ya, bukan dalam rangkaian doa itu. Jadi ya satu dalam pergaulan seperti ini, satu ya kita harus pertama kembali kepada apa, hadis yang sangat penting di dalam memahami perbuatan kita. Itu pertama, innamal a'malu binniyat. Satu. Itu pertama. Jadi pertama, niat kita apa? Niat kita apa? Ya, tapi ya niat kita itu ya tentu berteman, mendatangi teman-teman ini yang mengundang kita. Tetapi jangan sampai kita juga satu terlibat dalam maksud saya ibadah yang tadi sakral tadi itu. Ya. Jadi ya mengikuti ibadah mereka. Tapi kalau Anda hadir di lokasi itu ya hanya hadir kemudian ikut berdiri menghormati dalam rangka menghormati, saya kira itu bukan masuk dalam rangkaian ibadah ya, tapi ikut menghormati, ikut ya karena posisi Anda sebagai tamu. Tapi ketika jangan sampai ikut sujud, ikut misalnya Katolik ikut
ikut makan rotinya. Nah, karena itu dipahami oleh mereka. Nah, ini ada kemungkinan kalau ikut makan roti tapi kamu niatnya ini roti enak misalkan. Itu enggak, itu bisa jadi nanti anggapan mereka melecehkan satu kan. Nah, jadi mending kalau makan roti apa ada bagian yang sakral Anda tidak usah ikut. Ya. Atau paling bagus ya memberitahu ke teman Anda saya misalnya hadir tetapi tidak mengikuti rangkaian, misalkan duduk minta kursi tersendiri seperti mengobservasi begitu. Karena ada apa di situ ya? Ada kemungkinan orang menafsirkan lain ya. Tapi secara individual kalau kamu tidak berniat di situ mengikuti tata cara ibadah mereka, rangkaian ibadah ya nggak apa-apa. Prinsipnya satu, kalau ini ya, kalau kita diundang, kemudian itu teman kita diundang ya, orang salah satu kewajiban yang menghadiri undangan ya. Orang kalau diundang ya hadirlah. Ya, kecuali ketika teman kita itu tidak paham misalnya. Ya kalau teman kan berarti saling memahami kan. Kamu muslim berarti pasti nggak makan daging ya, daging babi kan. Nah, berarti ya atau diberitahu terus terang saja saya mau hadir tapi jangan dikasih daging babi ya. Apa begitu. Jangan diam-diaman jadi udah nggak mau lagi. Jelaskan saja. Jadi terus terang saja. Jadi penting untuk sesama teman itu justru yang penting untuk saling berterus terang. Jadi inilah komunikasi untuk ta'arufu. Ta'arufu itu kan saling berkomunikasi. Bagaimana Nadira? Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah jelas. Ya. Jadi ya prinsipnya begitu ya. Misalnya datang itu prinsipnya nggak apa-apa ketika tidak mengikuti hal yang sakral tadi. Ada bagian-bagian dari umat manapun yang sakral, yang kalau kita tidak merasa bagian dari itu, sebaiknya tidak usah ikut di dalam ibadah sakral itu. Ya memang tidak ya, jangan ikut. Ya. Tapi kalau kita di sana menghormati, dalam rangka menghormati, it's okay, no problem. Gimana? Ada yang punya pengalaman yang sama? Saya Ustaz, Ustaz. tadi ingin bertanya. Siapa ini? Silakan. Apa Sadam? Saya Fatir Ustaz. Oh Fatir, mana Fatir? Ustaz kan tadi dijelaskan dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 13 tentang berpasang-pasangan, setiap makhluk ada pasangannya. Tapi bagaimana Ustaz kalau ada seseorang yang tidak mau dalam hidupnya itu berpasangan, Ustaz. Hanya diingin hidupnya sendirian gitu, Ustaz. Mungkin gara-gara trauma dengan apa gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana? Kan pacaran dilarang oleh Allah. Maksudnya ada orang yang tidak mau waja'alna inna khalaqnum min dzakarin wa unsa. Manusia itu diciptakan ada zakar, ada unsa, ada laki-laki, ada perempuan gitu. Enggak ada di situ harus berpasangan. Ya, misalnya dia itu Sony mau berpasangan saat gara-gara mungkin takut yang apa gitu, kayak trauma. Jadi dia hidup sendirian aja gitu sampai tua nanti. Oh begitu. Ya enggak, itu tadi ayat tidak ada Allah mengatakan kalian harus berpasangan, kalian harus menikah. Enggak begitu. Jadi ayat itu bunyinya inna khalaqnahum, kami buat kalian itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, tapi tidak ada statement Allah bahwa kalian harus berpasangan. Ya, berpasangan, tapi bahwa itu begitu, enggak begitu ya. Tapi oke lah, kita kaitkan dengan pertanyaan Anda, mungkin maksudnya bagaimana bagaimana orang itu tidak
tidak mau maunya sendirian terus ya, tidak mau menikah, itu ya, begitu pertanyaannya? Iya Ustaz. Ya itu tidak, itu hak dia, nggak ada kan, tapi kan tidak mungkin orang-orang itu tidak menikah, jomblo terus kemudian sampai tua itu tidak butuh orang lain, ya enggak? Itu kan dia pasti butuh ketika makan, itu kan dia butuh orang yang masak, beli nasi, orang beli rokok, beli apa, butuh butuh toko, butuh, pasti orang, enggak ada orang yang bisa hidup sendirian, intinya begitu ya. Coba sebutkan satu contohnya, satu orang yang bisa hidup sendirian. Enggak ada di dunia ini, enggak ada orang hidup sendirian, pasti butuh orang lain. Tapi berbeda dengan orang yang sendirian, maksudnya jomblo. Berbeda itu. Nah, kalau jomblo bersendirian sampai akhir hayat itu banyak, itu nggak apa-apa, itu hak dia kok, nggak masalah. Betul? Ya enggak? Kan banyak orang yang jomblo sampai akhir hayatnya tidak menikah. Itu bukan persoalan itu. Tapi walaupun ya nanti ada hadis lain yang mengatakan apa, umatku itu harus menikah, gitu ya. Umatku harus menikah. Paman barang siapa yang tidak menikah laisa minni, bukan dari umatku. Ada kan hadis begitu ya. Ya itu hadis ya, ada hadis begitu. Tapi bahwa ada manusia, ada orang-orang Islam, Muslim, bahkan ulama-ulama yang menjomblo sampai akhir hayat itu ada. Tapi itu konteksnya beda, bukan tidak mengenal orang lain, kan nggak ada orang walaupun jomblo pasti tetap bergaul kan, hanya jomblo itu kan masalah kebutuhan, biasanya kebutuhan seksualitas begitu kan. Nah, dia mungkin sudah nggak butuh, ya, memang ada orang-orang seperti itu kan, ada, dan itu ya kita hormati bahwa termasuk bagian dari perbedaan. Ada orang yang menjomblo sampai akhir hayat, tidak mau punya pasangan. Ya itu hak dia dan kita harus hormati. Nah, tapi berbeda dengan, bukan ini ya, bukan termasuk dalam pembicaraan ayat ini, bukan itu. Saya hanya menjelaskan ya, oke lah kalau terkait begitu ya. Kita hormati bagian dari eh, perbedaan perbedaan mungkin perbedaan praktek kehidupan ya. Jadi kita harus paham bahwa ada di dunia orang-orang ini yang tidak memikirkan orientasi seksualitas, tidak ada. Jadi sudah sama sekali tidak berminat, tidak butuh, itu memang ada ya. Tapi jangan disamakan semua orang itu punya kebutuhan itu, ternyata memang ada gitu kira-kira. Harus kita hormati. Walaupun kata Rasulullah ya sangat ditekankan itu mungkin setengah wajib ya, menikah itu. Tapi kalau ada nanti dalam hukum-hukum Islam ini panjang permasalahannya. Misalnya, boleh nggak karena tidak mau menikah karena khosyatal imlak, gitu. Karena takut untuk punya anak. Nah ini masalahnya kan, takut punya anak berarti apa masalahnya? Takut ekonomi, nah, takut karena susah ngurus anak. Nah, itu masalah fikih lagi, itu berbeda lagi ya. Nanti ada boleh atau tidak boleh itu nanti. Tapi kalau bahwa ada sebagian orang yang bukan berpikir itu, tapi memang melupakan soal itu ya. Ada orang yang berpikir tidak menikah karena menghindari punya anak misalkan, karena takut ekonomi. Nah itu kalau itu dalam Al-Quran atau dalam ulama sudah sepakat itu tidak boleh begitu ya, tidak boleh. Tapi kalau tidak menikah karena saya demi produktivitas ilmu, nah, saya kepingin, karena saya cinta ilmu, belajar terus belajar, saya nggak mau terganggu dengan belajar saya kepingin mencapai tujuan-tujuan belajar demi manusia, demi kemanusiaan, demi kemaslahatan masyarakat. Nah, ada orang begitu ya, kita hormati, itu bagian dari pilihan. Bagaimana Fatir? Fatir jomblo? Ya Ustaz. Jomblo Ustaz, nggak ada punya apa. Maksudnya, ya Ustaz sendirian Ustaz. Ya, ya. Mas Ali.
Jadi li ta'arufu ya. Ada di Ya makanya ta'aruf, ta'aruf, ta'aruf. Ini kan termasuk ta'aruf ini saling saling mengenal untuk mempelajari. Ya. Nah, apalagi? Ada pertanyaan lagi? Terakhir Ini satu. Ustaz. Ada Ustadz, katanya dari saudara Said. Oh, ada. Nanya. Silahkan. Apa pertanyaannya? Ustadz, saya mau bertanya. Ya. Tes, tes. Oke. Tafadhol. Halo, apa pertanyaannya? Ini Ustadz, saya kan ada teman agama Kristen Ustadz. Terus waktu puasa kemarin dia tinggal dengan orang yang berpuasa, yaitu Islam. Nah, kan orang yang berpuasa ini kan tidak buat makanan Ustadz. Terus dia ini, karena dia pikir tidak ada makanan di rumah, dia ini ikut berpuasa lagi, tetapi dia ini Kristen. Nah, pertanyaan saya di sini Ustadz, apakah orang yang Islam yang menampung dia di rumah itu termasuk menganiaya dia atau bagaimana itu Ustadz? Karena kan namanya tamu itu kan harus Hormati. apa istilah itu? Ya. Dilayani Ustadz. Oh, ini tamu apa teman? Teman-teman Ustadz. Teman datang ke rumahnya Soalnya orang dia Muslim. cerita apa kita Ustadz. Orang Muslimnya nggak punya makanan. Orang Muslimnya nggak punya makanan, begitu? Iya Ustadz, mereka nggak buat makanan karena mereka puasa Ustadz. Oh, karena berpuasanya itu ya. Tapi punya duit Iya, nggak? karena mereka puasa, dia jadi ikut puasa Ustadz. Oh, orang Kristennya ikut puasa. Iya Ustadz, iya. Ya, tapi sebenarnya orang Muslimnya itu begitu sengaja karena dia sebenarnya ingin menyiksa, berpuasa sengaja atau karena memang dia nggak punya makanan sama sekali, susah untuk mencari, atau memang nggak punya duit, atau bagaimana keadaannya? Oke, terputus, tapi baiklah, saya terangin ya. Jadi ya intinya ikramud duyuf kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ini hadis ya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang man kana yu'minu billah, beriman kepada Allah, man kana yu'minu billah fal yukrim dhaifahu, maka wajib untuk menghormati tamu. Tamu itu siapapun, di situ kan disebutkan tamu siapapun, nggak muslim, nggak non muslim. Dhaifahu itu dhaif, namanya tamu itu wajib kita hormati. Jadi salah satu karakter atau ciri orang beriman yang baik itu ketika dia menghormati tamu. Dan menghormati tamu itu tidak pandang bulu, tidak muslim, tidak non muslim, tamu kita itu wajib kita hormati. Enggak satu suku, bukan satu suku itu dari suku kita sendiri atau bukan, kita hormati. Dari bangsa kita atau bukan bangsa kita, kita hormati. Itu kewajiban seorang muslim. Nah, tapi ya, mungkin sih, tadi kan makanya saya tanya itu keadaannya bagaimana, apakah itu sengaja menyiksa tamunya? Kalau menyiksa ya nggak boleh. Gitu. Artinya kalau tamu dia non-muslim ke kita, tentu kita tahu kan dia non-muslim, berarti tidak puasa. Atau
Kalau tidak puasa, ya intinya kita harus hormati. Ya cara menghormati bagaimana? Terus terang saja kalau memang tidak punya makanan, maaf ya, saya tidak punya makanan, saya tidak masak, saya tidak ada jajan karena kita sedang berpuasa. Ah, nggak apa-apa, bilang begitu. Terus terang saja. Pasti namanya teman, tamu, temunya temannya sendiri pasti dia senang menghormati. Oh, nah, jadi kita terus terang saja, jangan disimpan dalam hati gitu ya. Jadi intinya maaf saya eh, tidak ada makanan nih. Jadi ya gimana ya? Saya lagi puasa juga, tidak kuat juga masak. Nanti saya batal puasa. Ah, begitu. Jadi terus terang. Tapi ya namanya tapi kalau Anda sebenarnya punya makanan, ya, punya minuman, punya permen atau punya makanan kecil yang membuat dia senang, ya suguhkanlah misalnya teh hangat ya karena mungkin dia capek ya, karena dia dalam tamanya teman perjalanan, tawarkan saja. Maaf ya saya lagi ini ada teh tapi saya nggak minum, saya lagi puasa. Oh, pasti nanti tamunya oh begitu, saya kalau begitu nggak usah, mohon maaf jangan merepotkan, pasti akan terjadi dialog begitu kan. Jadi intinya dalam berteman itu komunikasi ya, terbuka. Kalau memang Anda punya makanan untuk menjamu, tawarkan. Tapi Anda juga bilang saya puasa, saya nggak bisa mengikuti. Nah, nanti dia akan senang. Oh kalau gitu saya juga nggak. Jangan memaksa tamunya atau tadi seperti tadi menyiksa ya, memaksa dan menyiksa. Menyiksa tamu ikut berpuasa gara-gara. Nah, tapi padahal dia mungkin habis perjalanan jauh, dia mungkin tidak sahur kan, kemudian gara-gara. Nah, gitu. Jadi eh, intinya bikinlah tamu kita itu senang, satu senang dan tapi dalam batasan-batasan kita dong ya, kita namanya dia bertamu ya sesuai dengan kebiasaan kita. Artinya kita memberitahu bahwa oh saya lagi puasa jadi saya nggak ikut makan, tapi kalau kamu mau minum teh ya saya suguhin teh gitu ya. Begitu ya, jangan jangan menyiksa tamunya. Jadi jangan gara-gara Anda berpuasa misalkan ya itu tadi ya. Kemudian yang orang yang tidak berpuasa dipaksa menghormati. Ini dipaksa, kan dipaksa namanya menghormati. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Oke, bisa dipahami siapa tadi? Said. Oke. Baik, kalau begitu bagaimana Nadira? Kalau tidak ada, kita cukup atau masih ada? Ayo, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika sudah tidak, kita masuk ke dalam kesimpulan dari pembahasan kita malam hari ini, yakni membahas tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis yang berbunyi, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Baik. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya semua manusia diciptakan dari asal yang sama dan diberi keberagaman oleh Allah dalam bentuk suku bangsa. Jadi pada dasarnya kita diciptakan oleh Allah SWT itu tuh sama, dan kita diberikan keberagaman yang membuat kita bisa saling mengenal satu sama lain dan kita bisa mempelajari apa sih yang berbeda dari kita dan mereka, dan itu bisa kita pelajari untuk kita refleksikan bahwasannya ini bisa kita ambil pelajaran, kita petik hikmah yang bisa diambil dari yang tidak ada dalam diri kita dan ada pada mereka. Dan Islam memandang keberagaman sebagai bagian dari sunnatullah yang harus dihargai. Sehingga keberagaman yang datang, perbedaan yang ada, itu bentuk dari sunnatullah yang sudah Allah tetapkan.
Begitu. Jangan kita anti dari perbedaan, kita menolak perbedaan-perbedaan yang ada, karena pada dasarnya perbedaan itulah yang akan membentuk kita. Dan kita harus bisa untuk menerima perbedaan-perbedaan yang ada dan menghargai. Dan bukan cuma menghargai, tapi kita harus juga mengakui bahwasannya perbedaan itu ya memang ada. Jadi bukan hanya sekedar kita menghargai, tapi kita mengakui juga. Dan ukuran kemuliaan manusia bukan pada identitas sosialnya. Jadi contohnya dia seorang polisi, pejabat, atau seorang dokter, tapi dari akhlak, dari amalnya yang harus kita lihat. Itulah bentuk dari ketakwaannya. Yang seperti yang Allah jelaskan di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Dan dari sini kita bisa mengambil hikmah, mengambil pesan bahwasannya perbedaan yang ada itu bisa kita pahami, kita pelajari, dan bisa kita ambil hikmahnya bahwa ternyata perbedaan yang ada ini bisa membentuk kita menjadi satu kesatuan. Seperti slogan dalam Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke. Sekian dari saya selaku moderator. Apakah ada yang ingin menambahkan Ya, dari baik. Mudir, Ustadz Iqmal? Oke, saya belum menutup tadi ya. Saya terima kasih atas kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustadz. Oke. Izin Fatir. Saya- Fatir.